Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Aku doakan sehat selalu. Setelah kemarin kita bahas tentang Laragon ya, tentang instalasi kemarin. Hari ini kita lanjutkan untuk instalasi si CI4-nya. Nah, untuk CI4 sendiri kalian bisa masuk ke codeigniter.com. Jadi di sini kita bisa download, tapi aku tidak akan bahas tentang downloadnya. Kita akan bahas isi manualnya dulu ya. Nah, jadi CI4 itu merupakan sebuah framework lanjutan dari CI3. Nah, jadi kalau kemarin C3 itu sudah beberapa tahun ya, cukup lama. Nah, C4 ini adalah pembaruannya dan sudah menerapkan kaidah-kaidah framework PHP kekinian. Oke, sebelum install pastikan kalian punya PHP versi 72 atau yang paling baru itu minimal 72. Ya, kalau C3 itu minimal 5.6 kalau nggak salah. Setelah itu juga kalian pastikan extension untuk INCL, MBString itu sudah terinstall ya. Setelah itu juga enable untuk PHP JSON, PHP ini dan inilah gitu. Sebenarnya untuk PHP 72 itu pasti sudah terinstall sih, jadi nggak mungkin tidak. Paling tidak teraktifkan aja. Setelah itu untuk database itu MySQL 5.1 ke atas, sisanya ya intinya sudah dukung PostgreDriver, SQL3 ya gitulah. Kalau kalian mau pakai itu. Setelah itu sini ada penjelasan lainnya, aku nggak bisa jelaskan juga. Nah, di sini kredit, ya ini tentang tim mereka lah. Nah, inilah yang membedakan antara CI3 dan CI4. Karena CI4 itu sudah mengikuti kepatuhan dari VSR. VSR itu apa? PHP Standard Recommended kalau nggak salah. Ya, intinya ini style atau cara coding yang distandarisasi lah untuk kita semua gitu. Sebenarnya bagusnya ngikutin ini. Nah, karena banyak framework kan yang beredar, makanya PSR ini memang jadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kalian sudah pernah pakai itu yang di Composer, Vendor ya, atau package install itu mereka sudah pakai PSR. Makanya kita bisa switch antara framework satu framework lain menggunakan plugin yang sama atau package yang sama ya gitu. Karena sudah mengikuti kaidah dari PSR-nya. Nah, gitulah. Jadi CI4 ini memang lebih modern daripada CI3 gitulah intinya, karena yang lebih baru itu pasti yang lebih bagus. Oke, gitu aja untuk pembahasan intermezzonya. Lanjut kita akan proses ke installation ya. Nah, untuk installationnya ini ada beberapa cara, ada dua sebenarnya. Cara pertama adalah kalian bisa melakukan manual installation. Ini caranya adalah kalian download aja langsung. Nah, di sini bisa download melalui GitHub resmi dari CodeIgniter, atau kalian bisa download di situs utama si CodeIgniter-nya. Nah, kalian bisa download di sini. Atau kalian bisa download di GitHub-nya tadi, yang ini. Terserah yang mana kalian maunya lah. Selanjutnya ini kalau yang kayak gini, kalian tinggal download ya. Ini aku contohkan download dulu. Setelah kalian sudah selesai download, kalian bisa letakkan di Laragon ya. Aku pakai Laragon di www sini, kalian letakkan aja langsung. Setelah itu kita buka dulu deh. Oke, kita bisa extract here di sini. Nah, setelah extract here, kalian bisa running si CI-nya. Ini adalah cara manual dan ini paling enak. Kita coba untuk running. Public. Oke, nah ini dia CI4. Kita sudah bisa running dan ini memang kalau dilihat di sini keuntungannya download dan run gitu. Kalau kekurangannya itu ya ada konflik mungkin ketika kita update gitu, tapi ya gimana ya, ini cara yang paling mudah dan ini cara yang paling sering aku pakai sih. Oke, ini cara pertama dan yang paling mudah, bahkan mungkin kalian nggak perlu tahu-tahu gitu, langsung download install kayak gitu aja selesai. Nah, cara kedua ini bisa dibilang cukup keren gitu ya, nggak juga sih sebenarnya. Ini kita hapus lagi ya foldernya. Oke, untuk cara kedua, kalian bisa menggunakan Composer. Jadi langsung ke root directory. Kalau aku Laragon di www ya, di www. Nah, di sini kalian bisa langsung ketikkan Composer, create project. Setelah itu CodeIgniter 4 app starter. Setelah itu nama foldernya. Nah, kalian bisa nama foldernya apa gitu. C4 aja ya. Sudah. Dia akan download repository app starter CGI. Jadi kita tinggal tunggu aja. Memang agak lama sih
untuk proses ininya menurutku ya. Oke, nah setelah semua terselesaikan, kalian bisa lihat C4 isinya adalah project kalian ya. Tinggal kalian bisa running lagi. Nah, dia juga sudah bisa gitu. Public. Oke, ini sudah terinstall. Di sini keuntungannya sangat mudah katanya untuk diupdate. Ya memang karena tinggal Composer update aja nanti. Setelah itu untuk kekurangannya ya masih di setting config ya. Di config kalian harus dicek setelah update. Jadi nggak masalah juga sih sebenarnya. Yang penting semua bisa terjalankan dengan mudah gitu. Nah, di sini kalian juga bisa setting untuk build CI-nya gitu. Kalian mau yang development atau yang sudah rilis untuk dipakainya. Jadi bisa disetting juga langsung di dalam project kalian. Di sini misalnya kita ke CD CI4. Oke, setelah itu kalau kalian mau yang versi deployment di development PHP build development. Nah, nanti komposernya akan terganti di CI4 kita ke komposer. Nah, di sini CI-nya develop ya. Statusnya yang develop nanti akan kalian pakai gitu untuk si CI-nya. Tapi kalau kalian pakai yang release, nah nanti komposernya isinya yang rilis aja. Jadi kalian tidak akan selalu update sistem karena yang rilis aja dipakai. Gitulah mungkin ya. Kalau salah nanti silahkan dikoreksi aja. Nah, selanjutnya di sini sudah bisa di running. Oke, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya lah kita akan pakai cara yang ketiga. Jadi banyak caranya nih. Kita hapus dulu. Nah, cara ketiga di sini kalian menggunakan folder yang sudah ada. Nah, jadi cara folder yang sudah ada itu misalnya kalian gini ya, kalian bikin folder aja C4 misalnya di dalam www kalian atau htdoc kalian. Nah, di sini kalian langsung aja buka Composer lagi, git bash lagi kita running. Setelah itu Composer require CodeIgniter 4 framework. Nah, kalian bikin si komposernya. Nah, dia akan download semua package-nya kecuali si CI-nya. Dia nggak muncul kayak yang tadi. Nah, nanti ke download jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kalian bisa ke vendor CodeIgniter 4 framework. Nah, ini kalian copy, setelah itu letakkan di luar di C4 di root foldernya, paste di sini, skip this file aja. Oke, sekarang kalian bisa juga running CI-nya. Iya, bisa. Jadi sama aja gitu. Untuk caranya nih, cara ketiga, kalian bisa menggunakan existing folder atau folder yang sudah ada. Oke, kita selesai untuk install si CI-nya. Selanjutnya adalah kita melakukan proses running application. Oke, untuk running aplikasi di sini aku contohkan dua atau tiga ya. Pertama di sini kita bisa menggunakan local development server bawaan si CI-nya sendiri. Nah, untuk runningnya ini kita tutup dulu. Ini cara yang paling konvensional. Nah, untuk cara runningnya di sini adalah kalian ke folder rootnya si CI-nya. Setelah itu kalian jalankan terminal. Ya, gini juga. Setelah itu kalian bisa running php spark serve. Nah, nanti dia akan running seperti ini dan dia akan menjalankan di IP localhost 880. Nah, ini dia CI 4-nya. Jadi kalian bisa running menggunakan bawaan CI-nya. Gitu. Itu cara pertama. Cara kedua adalah kalian menggunakan localhost. Kita localhost CI 4 public. Cuman untuk yang localhost kalian ya tentu kayak gini jadinya. Kalian harus pakai public. Sedangkan kalau yang CI-nya langsung tadi, kalian cukup running aja gitu, nggak perlu setting nama folder public karena dia sudah otomatis mengarahkan ke folder public. Sedangkan kalau localhost kalian harus ke public karena yang nggak bisa otomatis gitu. Nah, cara mengakalinya biar kalian tidak pakai public itu caranya kalian bisa bikin file index di dalam
root foldernya. Jadi di CI di sini nggak ada index, kalian bisa bikin index. Di CI new file, setelah itu index PHP. Nah, di sini kalian sudah punya index PHP. Setelah itu di sini kalian bisa melakukan include aja. Biasanya untuk yang paling mudah include, setelah itu public index PHP, ini paling mudah. Nah, nanti nggak perlu public, enter aja. Nah, sudah jalan kan CI-nya, karena kalian sudah punya index lagi di dalam CI4. Nah, tinggal kalian untuk di public ada HT aksesnya, kalian copy, letakkan di luar. Nah, gitu. Biar apa? Biar nanti kalian bisa merunning tanpa index. Jadi kalau mau home, nah kayak gitu aja. Kalau tanpa HT akses, kalian harus memanggilnya menggunakan index PHP home. Nah gitu. Tapi kalau yang pakai lokal punya si CI tadi, kalian nggak perlu HT akses, kalian bisa langsung panggil home di sini. Nah langsung bisa, aman. Tapi kalau yang pakai localhost, kalian perlu pakai HT akses. Jadi bisa dihapus kayak gitu. Oke. Nah cara selanjutnya adalah cara ketiga, kita menggunakan virtual host. Ya, nih virtual hosting ya. Nah untuk virtual hosting sini ada setting macam-macam kayak gini. Nah, untuk ini nggak akan aku bahas ya, Pagran, karena aku nggak bisa juga pakai itu. Nah untuk yang virtual host ini makanya kita pakai Laragon. Kalau aku sendiri untuk pakai yang PHP Spark ini, Spark Serve ini aku jarang pakai juga. Ribet aja gitu perasaan, padahal sebentar aja ya. Cuman ngetik kayak gini aja, cuman agak ribet sih menurutku. Kalau di Laragon kita langsung aja www C4 klik sudah. Oh bukan, belum. Kita refresh dulu karena ini baru diinstal. Oke, kita coba lagi www C4. Nah, C4.test. Oke, makanya enak pakai Laragon kayak gini. Jadi kalian bisa running menggunakan virtual host. Ini cara ketiga. Dan di Laragon kalian bisa setting juga di sini. Kalau kalian nggak mau pakai tes, misalnya .anjay misalnya ya, anjay gitu ya. Stop. CI4 anjay. Nah, kalian bisa pakai C4 anjay. Jadi terserah kalian lah, kalian mau virtual hostnya apa namanya. Yang pasti menggunakan Laragon kalian tidak perlu utak-atik. Kalau di sini ada settingannya aku nggak ngerti juga sebenarnya. Gitulah intinya. Jadi ada 3 cara kalian bisa pakai untuk running. Pertama, kalian menggunakan bawaan CGI, menggunakan Spark Serve. Setelah itu kedua, kalian pakai localhost saja. Atau ketiga, menggunakan virtual host yang sudah disediakan standarnya di defaultnya di Laragon. Jadi gitulah cara-cara menggunakan si CI proses install sampai kalian running. Jadi sepertinya demikian aja untuk video kali ini. Video kali ini cuma untuk install aja. Nanti kita akan next membahas tentang yang CI4 yang lain. Sebenarnya aku mau langsung masuk ke pembahasan CI4, tapi menurutku karena CI4 ini meskipun sudah beberapa bulan, tapi masih tergolong baru. Jadi menurutku sebaiknya aku juga sharing tentang CI4-nya. Meskipun tidak akan aku jelaskan semuanya ya. Aku akan menjelaskan apa-apa saja yang memang kita perlukan untuk dalam membuat aplikasi ke depannya nanti. Jadi biar kalau ada pertanyaan, aku langsung bisa redirect nih. Tonton video ini penjelasannya gitu. Jadi tidak akan aku jelaskan sampai semua ya yang ada di sini, enggak. Ya, karena aku juga tidak bisa untuk sampai semua. Kecuali paling yang aku sering pakai itu biasanya yang aku pelajari. Kalau semuanya enggak lah. Nggak mungkin bisa juga aku jelaskan semuanya, nanti kebanyakan waktu. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau hijrah ke si CI4 ini ya. Oke, sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Dan kalau kalian mau donate silahkan klik link traktir.id yang ada di kolom deskripsi ya. Kalau kalian mau mendukung aku berupa donate gitu silahkan banget. Oke, next kita video selanjutnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.